wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Marilah pada malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya sampai detik ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan termasuk semua aktivitas-aktivitas yang harus kita kerjakan. Jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah, pada malam ini hari Rabu ba'da sholat maghrib kita lanjutkan dengan kajian Himpunan Putusan Tarjih. Pada Rabu yang lalu dilakukan di Masjid Gunung Sari Indah itu bab sholat sudah selesai. Maka ini nanti menginjak pada bab baru, yaitu tentang sholatul jamaah dan sholat jumu'ah. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada malam ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, pada Rabu yang lalu, malam Kamis, itu bab sholat sudah selesai. Yang terakhir itu adalah tentang bacaan selesai tahiyat, yaitu ada doa mohon perlindungan dari 4 hal, kemudian salam. Jadi itu doanya adalah sebelum salam. Jamaah sekalian sudah hafal ini ya, dari 4 hal ini ya, minta perlindungan dari 4 hal. Napa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama. Yang pertama, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka Jahannam. Yang kedua apa? Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, minta perlindungan dari fitnahnya hidup dan mati. Kemudian yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu kemudian salam. Nah, salamnya kemarin sudah kita bahas, ada 2 macam salamnya. Yang pertama adalah kalau jadi imam dijaharkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok kiri sampai pipinya kelihatan dari belakang. Atau yang kedua cukup sampai Assalamualaikum warahmatullah, tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Dua-duanya sahih, dua-duanya boleh digunakan dan tidak boleh fanatik pada salah satunya. Contohnya di masjid ini biasa sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ada imam dari luar karena khutbah Jumat, ngimami sekalian. Kemudian imamnya hanya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah kaget. Ya, apa? Dua-duanya benar. Jadi tidak usah fanatik pada salah satunya. Kalau hadis itu sahih, semuanya bisa dijadikan hujjah. Jadi tidak boleh menyalahkan salah satunya. Berarti dalam hal itu sifatnya adalah tanawwu. Mutanawian itu artinya bermacam-macam. Tanawwu itu artinya variasi. Jadi boleh yang ini, boleh yang itu.
Kita lanjutkan kajian kita sholat jamaah ya. Jadi tata cara sholat sudah selesai. Untuk lanjutannya adalah tata cara sholat jamaah dan sholat Jumu'ah. Akan tetapi jamaah kaum muslimin, sebelum menginjak kepada tata cara sholat jamaah, ini nanti insya Allah cukup membahas muqaddimah untuk malam ini ya. Jadi cukup membahas muqaddimah, insya Allah waktunya sudah Isya, apalagi ditambahi tanya jawab. Jadi nanti boleh saya akhiri kemudian tanya jawab. Jamaah sekalian, kita mulai muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu sekalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah fiilnya amr, berarti perintah. Warka'u, irka'u, rukuklah kamu sekalian, ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Berarti sholatnya bagaimana? Jamaah. Ini bukan sholat sendiri. Ini perintahnya, sholatnya adalah jamaah ya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka. Al-ayah, surat An-Nisa ayat 102. Ini adalah firman Allah kepada nabinya, firman Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya apabila kamu berada di tengah-tengah mereka. Ini firman Allah kepada nabinya, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu memimpin sholat bagi mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama-sama kamu. Berarti sholatnya jamaah, dan ini hendaklah segolongan ya dari mereka berdiri bersama-sama kamu. Ini firman Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 102. Jamaah sekalian, dari beberapa ayat ini nanti dan beberapa hadis nanti kita bahas tentang hukumnya sholat jamaah. Kita lanjutkan kemudian hadis ya. Rawal Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bi sab'in wa isrina darajah. Yang artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini domirnya kok huma ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Anhu itu kan satu, kalau huma dua. Padahal ini dari Ibnu Umar. Kok dua itu siapa? Ya Abdullah dan siapa? Umar ibnul Khattab. Jadi ini adalah putra siapa? Umar bin Khattab. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Ya, berarti siapa? Kalau disebut Ibni Umar, ini sudah ada dua orang, ya putra dan bapaknya, kan begitu ya. Maka domirnya anhuma ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tadi kok Rasulah? Ya karena anna, setelah anna mesti Rasulah, tidak boleh anna Rasulu ya. Anna Rasulullahi. Kenapa kok Rasulullahi atau Rasulullahi? Ini adalah
idhofah. Rasulu adalah mudhof, Allahi adalah mudhof ilaih. Apa sabda Nabi tadi? Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isrina darajah. Kata Rasulullah, sholat jamaah itu keutamaannya melebihi sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi sholat sendirian dan sholat berjamaah itu bandingannya, sholat jamaah itu pahalanya, fadilahnya adalah 27 derajat. Kalau sholat sendirian dinilai berapa? 1. Lah mangke ini kita ambil hukum kan gitu ya. Lanjutnya hadis berikutnya. Ahraja sittatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Dikeluarkan dari 5 ahli hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ini kalau 5 ahli hadis itu yang terkenal 7 ahli hadis tanpa Bukhari dan Muslim. Jadi 5 dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqala sholatin, sesungguhnya yang paling berat sholat itu alal munafikina, bagi orang-orang munafik, sholatul isya wa sholatul fajri, sholat isya dan sholat subuh. Coba kita renungkan ya, apa sabda Rasulullah? Sesungguhnya sholat yang paling berat atas orang-orang munafik, yaitu sholat isya, maksudnya jamaah ya, sholat isya dan sholat subuh. Nah, lek panjenengan kepingin boten dinilai sebagai orang munafik, sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah. Di sini disebut sholatul fajri, itu maksudnya adalah sholat subuh. Jadi jamaah sekalian, untuk menyebut sholat fajar itu hati-hati. Kalau di dalam Al-Quran, sholat fajar itu artinya sholat subuh. Aqimis sholat ali dulu kisamsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat fajar di dalam ayat ini adalah sholat subuh. Tapi kalau dalam hadis, sholat fajar itu kadang adalah sholat subuh, tapi kadang maksudnya sholat fajar itu adalah sholat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau di dalam hadis nanti kita dapati bahwa kalau sholat fajar itu berbunyinya rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar. Berarti apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, bahkan meskipun di dalam safar. Jadi meskipun dalam bepergian, Rasulullah itu tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Begitu ya. Nah ini konteksnya di dalam hadis itu, kalau qoblal fajri artinya fajarnya itu sholat subuh. Tapi sering yang dimaksud sholat fajar itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi hati-hati kalau ada kata-kata sholatul fajri. Di sini maksudnya adalah sholat subuh. Ya. Jadi yang paling berat sholat itu bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Artinya sholatnya berjamaah ya. Kita lanjutkan. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma la atauhuma walau habwan.
Jikalau mereka itu tahu, jikalau mereka itu mengerti, walau ya'lamuna ma fihima, apa yang terdapat, fadilahnya yang terdapat dalam sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Kalau ngerti ganjarannya, kalau ngerti fadilahnya, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi sholat jamaah isya dan sholat subuh itu walau habwan, meskipun dengan merangkak. Nah, coba. Jadi kalau ngerti keutamaannya sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh, dia itu mesti akan datang meskipun dengan merangkak. Artinya apa? Saking gedene fadilahnya sholat jamaah isya dan subuh, meskipun merangkak datang kalau tahu keutamaannya. Lah bagi orang munafik paling berat sholat jamaah isya dan subuh. Maka bagi yang tahu seperti kita yang sudah ngaji begini, ya kalau bisa ya janganlah meninggalkan sholat jamaah, apalagi isya dan subuh. Lah nanti hukumnya sholat jamaah 5 waktu bagaimana? Mari kita lanjutkan ya. Walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nas thumma antaliku ma'ya birijalin ma'ahum khuzamun min khotobin ila qaumin la yashaduna sholata fa uharriqu alaihim buyutahum. Apa sabda Rasulullah? Walaqad hamamtu, sungguh aku berkemauan, begitu ya, kepingin amura bis sholati, yang memerintahkan sholat, fatuqama thumma amura rajulan, dia memerintahkan kepada seseorang untuk ngimami sholat jamaah, begitu ya, fayusalliya binnas, maka dia itu bersolat bersama manusia, seorang laki-laki yang diperintah oleh Rasul tadi itu. Thumma antaliku, kemudian aku berangkat, begitu ya, ma'i birijalin ma'ahum huzamun, ya, berangkat bersamaku laki-laki, beberapa orang laki-laki, begitu ya, yang membawa ikatan kayu bakar, ila qaumin, menuju kaum la yashhaduna sholata, yang tidak mendatangi sholat jamaah. Maksudnya tidak hadir di dalam sholat jamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum, lalu aku bakar rumah-rumah mereka yang tidak keluar ke masjid. Nah, jamaah sekalian, dari hadis ini maka kemudian ada pemahaman fikihnya, begitu ya, pemahaman tentang apa hukumnya sholat berjamaah. Ini maksudnya terutama adalah bagi orang laki-laki. Jamaah sekalian, dengan hadis ini ada beberapa pendapat ya. Jadi hujjahnya, dalilnya satu, tapi konklusinya berbeda ya. Pendapat yang pertama, ini termasuk kalangan madhab Hanafi, bahwa sholat jamaah itu bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Sholat 5 waktu bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Untuk perempuan tidak wajib ya, tapi untuk laki-laki ya. Madhab Hanafi mengatakan bahwa dengan hadis ini Nabi ancamannya apa? Membakar rumah-rumah yang orangnya tidak keluar pergi sholat jamaah. Dengan ancaman ini artinya apa? Berarti hukumnya sholat berjamaah adalah wajib. Ini untuk kalangan madhab Imam Hanafi. Ya, ini kalau dalam kitab tarjihnya yang nggak dijelaskan, ini kan mensyarah kitab tarjih kan begitu ya.
Lah diwaca ngene tok ya nggak jelas kan gimana kan ya, saya jelaskan makanya ya. Adapun mazhab yang lain, jumhur ini yang kedua, hukum sholat jamaah itu adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad itu apa? Ya sunnah tapi sangat dianjurkan. Akan tetapi jamaah kaum muslimin, yang mensunah muakkadkan ini bisa dibantah oleh yang mewajibkan. Jadi yang mewajibkan berhujah dengan apa? Ini loh buktinya. Rasul mengancam bagi orang yang tidak keluar sholat jamaah itu akan dibakar rumahnya. Dengan ancaman itu maka konklusinya dari pemahaman dalil ini berarti hukumnya adalah wajib. Bagi yang mensunah muakkadkan bisa bantah ulama yang mewajibkan. Dalilnya ini juga, dalilnya hadis ini ya. Kenapa dengan hadis ini kok dipahami sunnah? Iya betul, Nabi kan hanya ingin, kan Nabi tidak betul-betul membakar. Kalau betul-betul dibakar itu baru wajib kata yang mensunahkan. Tapi nyatanya kan nggak dibakar. Nabi hanya menyatakan hamamtu. Dan Nabi tidak betul-betul membakar rumah-rumah orang yang tidak keluar sholat jamaah. Maka kemudian jumhur ya, ulama itu mengatakan bahwa bukan wajib tapi sunnah muakkad. Nah, jamaah sekalian, bagaimana supaya kita ini keluar dari ikhtilaf? Supaya kita ini keluar dari apa? Pro dan kontra. Sebaiknya ya, ini supaya kita keluar dari ikhtilaf ya. Sebaiknya kalau tidak ada uzur syar'i, maka orang laki-laki itu hendaklah datang untuk sholat jamaah. Sholatnya jangan tidak jamaah. Iya, zuhur di kantor, jamaah itu boleh di masjid, boleh di musola, apapun namanya, boleh dilanggar. Dilanggar bukan berarti melanggar, bukan ya. Surau artinya ya. Atau apapun namanya. Musola artinya tempat sholat ya. Jamaah sekalian, kemudian ada sebagian dari kalangan, tapi bukan Imam Syafi'inya ya, tapi dari kalangan pengikut mazhab Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Artinya bukan fardu kifayah, sunnah kifayah itu artinya kalau dalam satu kampung itu sudah ada yang melakukan sholat jamaah, yang lainnya sudah tidak terbebani ya, tidak dosa. Tapi kalau sak kampung itu tidak ada sama sekali yang sholat jamaah, dosa semuanya, tidak melakukan kewajiban ini. Maka jamaah kaum muslimin, kalau mengikuti mazhab Imam Hanafi ya wajib. Kalau tidak ada uzur, wajib sholat jamaah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ya ada dalil bahwa memang ada dalil bahwa tempat terbaiknya sholatnya perempuan itu di rumah. Dan yang paling baik di rumahnya itu adalah di kamarnya. Kan begitu ya? Akan tetapi pertanyaannya, apakah wanita dilarang ke masjid sholat jamaah? Tidak. Bahkan ada larangan untuk melarang wanita pergi ke masjid. Kemudian secara fakta, istri-istri Nabi itu datang ke masjid. Bahkan sampai Nabi sudah wafat, istri-istri Nabi itu melanjutkan kebiasaannya ke masjid. Istri-istri Nabi itu bahkan ketika Ramadan itu juga iktikaf di masjid ya. Maka tidak benar kalau kemudian ada orang melarang istrinya pergi ke masjid, kecuali
kecuali datangnya istri ke masjid itu membawa madorot. Misalnya istrinya terlalu cantik, iya. Kalau istrinya terlalu cantik itu memang bawa madorot pergi ke masjid itu, apalagi pakai wangi-wangian. Nanti konsekuensinya wanita yang parfumnya itu tercium oleh laki-laki lain nanti tidak akan mencium baunya surga. Nggih. Lah bagaimana kalau wanita bepergian ke masjid pakai anti bau? Yang penting dia tidak bau, kan begitu ya? Kalau khawatir bau, kan begitu. Kalau sudah nggak bau ya enggak apa-apa, tapi jangan pakai parfum. Jangan pakai wewangian. Jadi jamaah kaum muslimin, fakta zaman Rasulullah, istri-istri Nabi, wanita-wanita itu pergi ke masjid. Bahkan Nabi sering berwasiat khusus bagi ibu-ibu, kan begitu ya. Artinya datang ke musola juga. Bahkan kalau Idul Fitri, Idul Adha, wanita-wanita kemudian anak-anak yang haid saja datang. Yang haid saja datang ke musola. Musola itu dalam artian tanah lapang untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, yang haid bagiannya di mana? Di belakang shaf wanita, kemudian dia tidak ikut sholat. Kepentingannya adalah untuk mendengarkan khutbah. Jadi jamaah kaum muslimin, dengan dalil yang sama, dengan satu hadis itu kemudian konklusinya bermacam-macam. Jadi Nabi mengatakan walaqad hamamtu tadi itu, sungguh aku ingin begitu ya, menjadikan seorang imam memimpin sholat, kemudian aku pergi bersama orang-orang yang membawa beberapa ikat tali kayu bakar, kemudian aku akan pergi ke rumah-rumah yang orangnya tidak keluar pergi ke masjid, dan aku bakar rumah-rumah mereka. Dengan ancaman itu, mazhab Imam Hanafi menyimpulkan berarti sholat jamaah itu wajib hukumnya. Nyatanya Nabi ngancam. Akan tetapi mazhab yang lain, jumhur, nyatanya Nabi kan tidak membakar. Kalau betul-betul membakar berarti hukumnya wajib. Tapi nyatanya Nabi tidak membakar, berarti sunnah muakkad. Ya. Tadi kemudian saya katakan apa? Untuk keluar dari ikhtilaf ini, untuk keluar dari pro dan kontra ini, maka kita sebaiknya selama tidak ada uzur syar'i, maka hendaklah kita sholat jamaah. Mau kita disamakan dengan orang munafik? Nah, berarti sekarang banyak nggak orang munafik? Monggo ini disiar-siarkan ya. Orang munafik itu paling berat itu adalah sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Kalau panjenengan tidak mau dilabeli sebagai orang munafik, sholatlah jamaah, terutama isya dan subuh. Begitu ya. Ini sebagai beberapa muqaddimahnya ya. Lanjutnya, rawa Ahmad an Abidar. Rawa Ahmad an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min thalathatin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihimus shalah illa stahwadha alaihimus syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap ada 3 orang yang tidak mau azan dan tidak mau mengadakan sholat jamaah, tentulah ketiganya dikuasai oleh syaitan.
Jadi lek ana wong telu kok salate gak jamaah, tidak ditegakkan iqamah. Iqamah itu kan azan juga. Jadi tidak usah pakai azan, langsung iqamah itu azan juga. Ya. Maka itu ketiga-tiganya berarti dikuasai oleh setan. Jadi kalau bertiga pergi bersama, kemudian ke masjid sudah masbuk, sudah tidak bisa ngikuti orang-orang yang mukim di situ sholat jamaah, bertiga itu kemudian berjamaah, enggak datang sholat dewi-dewi. Ya, itu artinya apa? Sudah dikuasai oleh syaitan. Maka jamaah kaum muslimin kalau ada 3 orang atau bahkan 2 orang, itu yang satunya iqamah, kemudian yang satunya jadi imam. Kalau safar berarti sholatnya apa? Tidak ada dalam safar itu sholat 4 rakaat. Dalam safar itu sholatnya 2 rakaat kecuali maghrib. Jadi kalau maghrib itu dijamak dengan isya, maghribnya tetap 3, isyanya 2. Nabi itu senengnya, Nabi Allah itu cintanya kepada orang yang menerima rukhsah sebanding dengan bencinya orang yang meninggalkan kewajiban. Dengan dalil itu berarti kita kalau safar gunakan rukhsah. Wong itu pemberian dari Allah ya. Keringanan itu siapa yang memberi? Allah. Bonus itu siapa yang memberi? Allah. Kita menolak. Bagaimana? Ya. Allah sudah memberi kemurahan, kita tolak. Ya. Maka kalau dalam safar sholatnya 2 rakaat, itu namanya qashar. Kalau di dalam Sahih Bukhari tidak ada judul menjamak sholat, tidak ada judul menjamak sholat. Ya. Yang ada adalah judulnya taqsirus sholah. Artinya apa? Meringkas sholat. Tapi nanti di dalamnya itu ada bahasan menjamak sholat. Kenapa? Menjamak itu artinya juga meringkas. Ya. Menjamak itu artinya juga mengkosor. Maka tidak ada judul menjamak sholat, nggak ada. Tapi yang ada taqsirus sholah. Baik itu yang disaroh di dalam Fathul Bari, judulnya tetap mengkosor sholat atau meringkas sholat. Di dalamnya nanti ada menjamak, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini kan judulnya kan sholat jamaah dan sholat jumu'ah, kan begitu ya. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat min yaumil jumu'ati pada hari Jumat, artinya diseru untuk sholat Jumu'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kamu sekalian menuju zikir kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu sekalian, in kuntum ta'lamun, jikalau kamu sekalian mengetahui. Jamaah kaum muslimin, di sini jelas sekali kalau pada hari Jumat itu apabila diseru untuk sholat Jum'ah, ini lafadznya berbunyi fas'au, bersegeralah. Nah, apa arti bersegera? Arti bersegera itu bukan berjalan cepat-cepat. Arti fas'au itu bukan lari, tapi arti fas'au itu segera berangkat. Nggih. Kenapa hukumnya tergesa-gesa dalam sholat jamaah itu tidak boleh. Jadi kalau panjenengan pergi ke masjid,
itu yang paling baik jalannya itu tenang. Pergi ke masjid itu tidak boleh tergesa-gesa, lari-lari kecil, nggak boleh. Ya. Sunnahnya orang datang pergi sholat berjamaah, jalannya nyantai, tenang. Ya. Maka di sini arti fas'au, bersegeralah, itu bukan diartikan cepat-cepat, ya. Tapi arti fas'au itu adalah segera berangkat. Segera berangkat itu apa? Ya diawali berangkatnya, sehingga tidak kesusu. Makanya orang dulu kalau pergi ke masjid itu jalannya pelan, ya. Dan ketika saya tidak mengerti, saya itu tidak suka, ya. Mau tak selipi wong tuwek, gak tak selipi ku melakune ruwindik, gak enak, ya. Dan berangkatnya saya kok carry kan gitu ya, gak telaten kan gitu ya. Ayah saya itu kalau pergi ke masjid, masya Allah, jalannya pelan ini. Padahal masih muda saat itu. Saya tidak ngerti, belum tahu dalilnya. Ya, lah apa sih? Ayah itu melakukan rawindik. Mau tak selip gak enak. Mau tak selip gak enak. Tapi setelah ngerti ternyata, oh ini dalilnya. Artinya sholat berjamaah ke masjid itu pelan-pelan, gitu ya. Pelan-pelan. Jadi kata fas'au itu bukan kok cepet-cepet to melakuni, bukan, akan tetapi bersegeralah berangkat. Jamaah kaum muslimin banyak, ya, kita ketahui, bahkan itu di suatu perguruan, ya, itu ketika azan sudah dikumandangkan itu masih beraktivitas, omong-omong dek koncone, ya. Bahkan ketika khutbah dia masih berbincang-bincang. Bahkan kalau di daerah itu ada yang tetap masih duduk di joknya sepeda motor. Karena apa? Nunggu iqamah. Ini adalah orang yang tidak paham. Ya, mestinya yang namanya Jumatan itu kalau fas'au ila dzikrillah itu ya segera berangkat menuju apa? Masjid. Ila dzikrillah itu menuju zikir kepada Allah. Jadi yang paling sempurna jalannya pelan-pelan sampai ke masjid itu, kemudian masih sempat sholat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid itu masih berdoa, Allahumma, digandeng, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sebelumnya pakai sholawat. Biar apa? Biar kita sering-sering baca sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian sempat sholat tahiyatul masjid. Ketika azan dikumandangkan, sempat nopo? Sempat jawab azan. Ma yaqulul muadzin faqulu ma yaqulul muadzin. Jadi apa yang diucapkan oleh muadzin kita apa? Tirukan, kecuali yang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu bukan kama yaqulul muadzin. Tidak sama dengan apa yang diucapkan muadzin, tapi pakai la haula wala quwata illa billah. Jadi yang sempurna sholat jamaah apalagi Jum'ah itu berarti bersegera datang. Jadi nanti kalau yang jamaah biasa dihitung 27 derajat itu tidak termasuk yang masbuk, tidak termasuk yang tergesa-gesa. Jadi yang 27 derajat itu wudunya di rumah, jalannya pelan-pelan, kemudian sempat berdoa masuk masjid, kemudian sempat tahiyatul masjid, sempat mendengarkan azan dan menirukan, kemudian ada doa antara azan dan iqamah. Itu yang membuat pahalanya 27 derajat. Makanya tadi untuk yang berikhtilaf tadi itu begini, yang mensunah muakatkan itu mengatakan sholat sendirian itu loh sah. Buktinya apa? Dinilai 1 derajat, berarti sah sholatnya. Ya. Bagi yang mewajibkan betul sah, tapi berdosa.
Nah, padahal di dalam hadisnya 1 derajat itu juga nilai. Dalam hadis yang lain itu melebihi sholatnya di pasar atau di rumahnya. Berarti zaman dulu ada orang itu sholat di pasar. Di pasar itu dia tidak pergi ke masjid, sholat sendirian, atau sholat di rumah sendirian. Dikatakan lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Berarti sholat sendirian dinilai 1 derajat. Berarti sholat sendirian itu sah. Maka yang mewajibkan mengatakan betul sah, tapi berdosa. Bagaimana sah kok berdosa? Sah tapi berdosa, kenapa? Meninggalkan kewajiban. Ya, ada sah itu berdosa. Sah tapi berdosa. Ya ini termasuk sholat jamaah, sholat sendirian itu sah, tapi dinilai bagi yang mewajibkan adalah dosa. Contoh sah tapi dosa itu apa? Di antaranya menceraikan istri ketika istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan hamil. Aku cerai kamu, aku jatuhkan talak untukmu hari ini. Waktu itu istrinya haid atau istrinya dalam keadaan hamil. Sah, tapi itu haram hukumnya. Kalau haram berarti apa? Dosa. Haram hukumnya menjatuhkan talak kepada istri ketika istri haid atau ketika istri dalam keadaan hamil. Berarti haram itu apa? Dosa. Tapi talaknya sah. Berarti jatuh talak. Meskipun sah tapi dosa. Ya. Banyak contoh-contoh sah tapi dosa lah. Makanya yang mewajibkan sholat jamaah tadi itu untuk laki-laki, sholat sendirian itu sah tapi dosa. Itu ya. Kita lanjutkan. Untuk pemahaman fas'au tadi, maka jamaah kaum muslimin itu bukan melakune cepet, akan tetapi pemahamannya adalah segera berangkat, melakune tetap alon-alon. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jamaah sekalian, apa orang yang dagang di pasar saja yang segera meninggalkan pergi ke masjid? Tidak. Semua orang bekerja itu adalah jual beli pemahamannya. Coba orang tukang becak itu jual beli apa tidak? Jual beli, transaksi kan? Transaksi apa artinya? Jasa. Transaksi jasa. Di kantor sama. Tadi saya katakan guru kan digaji. Makanya prihatin ya, guru tidak memberikan contoh yang baik untuk murid-muridnya. Yang saya ceritakan tadi itu guru. Jadi di suatu komplek perguruan, ketika azan guru ini omong-omongan. Kemudian ibu-ibu itu sudah mengingatkan bu guru itu kan sing tukang obrak ya. Pak, wis azan iki lho, sik Bu guru khutbah. Wis khutbah cek omong-omongan. Guru komat Bu. Masya Allah. Wis tuwek-tuwek tapi belum mengerti. Jadi kata fas'au ini enggak dipahami. Fas'au ila dzikrillah itu enggak paham. Gitu ya. Padahal yang demikian itu adalah lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jikalau kamu mengerti, gitu ya. Sampai di sini jamaah kaum muslimin, kita buka dialog ya. Jadi untuk malam ini baru muqaddimah bab sholat jamaah dan sholat jumu'ah. Pertemuan yang akan datang insya Allah sudah tata cara sholat jamaah. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah saya sampaikan di muqaddimahnya himpunan putusan tarjih bab sholat jamaah dan sholat jumu'ah. Monggo kalau ada. Boten-boten? Bapak-bapak, ibu-ibu, lek wonten tanya. Boten-wonten nggih. Lek boten wonten kula pesen nggih ibu-ibu
pembiasaan niku sangat penting ya. Pendidikan itu bukan menyekolahkan anak, Bu. Nggih. Mendidik anak itu bukan menyekolahkan anak. Menyekolahkan anak itu hanya sebagian daripada mendidik anak. Tapi mendidik anak itu yang paling penting itu adalah pembiasaan. Nah, siapa yang paling berperan kalau di rumah tangga? Ibu. Ya. Anak-anak itu diobrai, pergi ke masjid, sholat jamaah, apalagi sholat Jumat. Karena begini jamaah kaum muslimin, rata-rata masjid dimanapun jarang yang isinya itu anak-anak muda. Makanya kalau ada anak-anak dimarahi itu saya paling tidak suka. Ada anak-anak ke masjid dimarahi sama takmirnya, ojo rame, dikendalikan saja, jangan dimarahi. Dibuat sedemikian rupa supaya anak-anak itu menjadi penghuni masjid, kerasan di masjid. Ini termasuk tantangan ya. Ya, bukan salahnya takmir masjid tidak menarik, bukan. Yang paling utama adalah rumah tangga dari kedua orang tua yang tidak membiasakan anaknya pergi ke masjid. Faktor utama. Kemudian yang lain faktornya adalah faktor eksternal. Masya Allah, pengaruh-pengaruh dari luar, termasuk pengaruh-pengaruh dari apa? Ya, teman-teman sebaya, cangkruan dan sebagainya. Jadi memang lebih menarik di kafe-kafe lah ya, ada wifi gratis. Masjid panjenengan enten nama buatan wifi-nya gratis. Berarti lebih menarik kafe lah. Nah ini makanya saya sangat sering saya menyampaikan ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kenapa? Mayoritas masjid-masjid itu isinya wong tuwek-tuwek tok. Sing nom lu gak ke masjid. Ya. Makanya saya sering sampaikan ada tulisan yang sederhana dari Syekh Mustafa Al-Marughi di dalam kitab tafsirnya yang terkenal dengan tafsir Al-Marughi. Kenapa saya ingat sederhana itu ya? Sederhana tapi maknanya sangat dalam. Dalam tulisan Syekh Mustafa Al-Marughi itu tentang perbaikan keluarga, dia mengatakan famal ummatu ila majmu'atul usri wal buyut fasolahuha bisolahiha wa fasaduha bifasadiha. Itu ketika membahas perbaikan keluarga, Syekh Mustafa Al-Marughi mengatakan famal ummatu illa majmu'atul usri wal buyut. Tidaklah ada suatu umat, tidak ada suatu bangsa kecuali karena ngumpulnya rumah-rumah dan keluarga-keluarga. Fasolahuha bisolahiha, maka baiknya suatu umat, baiknya suatu bangsa lantaran baiknya rumah-rumah atau keluarga-keluarga. Sebaliknya wa fasaduha bifasadiha, rusaknya suatu umat, rusaknya suatu bangsa itu lantaran rusaknya rumah-rumah dan keluarga-keluarga. Jadi meskipun dalam sosial lembaga keluarga itu adalah lembaga yang terkecil di dalam tatanan sosial, tapi sangat penting dan perannya adalah sangat besar di dalam membentuk tatanan peradaban di dalam umat atau suatu bangsa. Sudah Isa ya, kita akhiri. Kurang? Oke. Karena ini ngepaskan mukadimah. Kalau kita masuk ke bab tata cara malah tidak pas dan tidak efektif ya. Jadi jamaah kaum muslimin, di dalam mukadimah ini tadi penting sholat jamaah, dan di dalam menjalankan sholat Jumu'ah kita harus mengikuti aturan-aturan ya. Artinya apa? Bahwa sholat sendirian itu meskipun dinilai 1, kemudian sholat jamaah itu dinilai 27, itu tidak sekedar sholat jamaah,
Tapi sholat jamaah yang memenuhi kriteria. Jadi kalau masbuk ya nggak 27. Masbuk itu terlambat. Ya. Jadi saya ingat tulisan seorang profesor ahli fikih ya, bahwa 27 derajat itu dirinci. Jadi yang masbuk tidak masuk 27. Ya seperti tadi saya katakan, mulai di rumahnya itu niat sholat jamaah, mandinya kalau sholat Jum'ah ya, wudunya di rumah. Artinya apa? Tidak menggunakan airnya masjid. Wudunya di rumah. Jalannya pelan-pelan. Ini sunnah ya. Kemudian masuk masjid berdoa. Kemudian sholat tahiyatul masjid, dihitung, dirinci sampai mendengarkan azan, menjawab azan, kemudian sholat qobliyah kalau memang itu ada qobliyahnya, kemudian ada doa ya antara azan dan iqomah. Doa yang termasuk mustajabah itu adalah doa apa? Doa antara azan dan iqomah. Maka kalau antara azan dan iqomah, panjenengan segera begini. Bagi yang angkat tangan, bagi yang tidak angkat tangan ya ngene ae menengae mek ndonga ngene. Ya. Bagaimana Ustadz yang angkat tangan? Puluhan hadis doa tentang angkat tangan. Jadi jangan menyalahkan orang yang berdoa itu ngangkat tangan begini, karena ada puluhan hadis. Bagi yang tidak mau angkat tangan ya nggak apa-apa, tidak harus doa yang menengahi ini. Tapi untuk khotib Jumat tidak begini. Khotib Jumat itu doanya begini, ya, tidak begini. Tapi kalau khotib sholat istisqa begini tapi tinggi. Doa khotib sholat istisqa, doanya angkat tangan begini, ditinggikan. Tapi kalau sholat Jumat khotibnya begini, tidak begini ya. Jadi ngangkat tangan itu ada puluhan hadis, cuma berbeda-beda cara mengangkat tangan. Jadi bagi yang tidak mau angkat tangan ya nggak apa-apa, tapi jangan ngilokno orang yang berdoa dengan angkat tangan ya, gitu ya. Demikian jamaah kaum muslimin, sudah waktu Isya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.